Hello everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 2441107 from the Management Study Program. Here, I will explain the material and business entities and business activities and their assistant. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul legalitas perusahaan, badan usaha dalam kegiatan bisnis. Ketika kita ingin mendirikan sebuah usaha, tidak cukup hanya dengan ide dan modal. Usaha kita juga harus diakui secara hukum. Pengakuan inilah yang disebut dengan legalitas perusahaan. Tanpa legalitas, bisnis bisa dianggap ilegal dan tidak mendapat perlindungan hukum. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kita dapat memahami pengertian legalitas perusahaan, mengetahui dasar hukum pendirian badan usaha di Indonesia, menjelaskan manfaat dan jenis dokumen legalitas perusahaan, dan memahami resiko jika perusahaan tidak memiliki legalitas. Definisi legalitas perusahaan yaitu adalah pengakuan hukum dari pemerintah terhadap keberadaan suatu badan usaha atau kegiatan bisnis. Dengan legalitas, perusahaan dianggap sah secara hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, dan investasi. Jadi sederhananya, legalitas merupakan izin resmi untuk menjalankan bisnis secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi utama legalitas ada 4. Yang pertama, memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, melindungi usaha dari tuntutan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis, serta mempermudah akses ke pembiayaan dan kerjasama dengan pihak lain. Legalitas badan usaha itu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUH Perdata pasal 1618 sampai 1652 mengatur persekutuan firma dan CV. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas PT. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mempermudah perizinan usaha. Dan yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Inti kebijakan terbaru ini adalah sekarang legalitas usaha bisa diperoleh lebih cepat melalui sistem online Single Submission (USS), platform resmi pemerintah untuk registrasi dan izin usaha. Proses legalitas pendirian usaha itu, yang pertama adalah penentuan bentuk badan usaha. Sebelum mengurus legalitas, pelaku usaha harus menentukan bentuk badan usahanya. Apakah perseorangan atau CV, Commodity Finance Cap, firma, PT perseroan terbatas, ataupun koperasi. Dokumen legalitas yang wajib dimiliki, yang pertama adalah akte pendirian perusahaan, dibuat oleh notaris dan berisi identitas pendiri, nama perusahaan, modal, dan tujuan usaha. Contoh akte pendirian PT melalui notaris dan disahkan oleh Kemenkumham. Yang kedua adalah SK Kemenkumham, surat keputusan pengesahan badan hukum. Diperlukan bagi badan hukum seperti PT dan koperasi menandakan perusahaan sah secara hukum. Yang ketiga, nomor induk berusaha (NIB) diperoleh melalui sistem OSS, berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan dan berlaku juga sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Yang keempat, NPWP badan usaha dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), digunakan untuk urusan perpajakan perusahaan. Yang kelima, izin usaha atau izin operasional menunjukkan bahwa usaha sudah memenuhi syarat untuk beroperasi di bidang tertentu. Misalnya izin usaha perdagangan SIUP, izin industri, izin makanan dari BPOM. Yang keenam, izin lingkungan bila diperlukan, terutama untuk usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan, mengacu pada AMDAL atau UKL sampai UPL. Yang kelima, manfaat legalitas perusahaan. Yang pertama, perlindungan hukum. Jika terjadi sengketa atau penipuan, perusahaan yang legal dapat menuntut dan dilindungi hukum. Yang kedua, kepercayaan publik. Konsumen dan investor lebih yakin terhadap perusahaan yang terdaftar resmi. Yang ketiga,
Akses permodalan, bank, investor, dan lembaga keuangan hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki dokumen legal. Yang keempat, mempermudah kerjasama bisnis. Perusahaan legal bisa mengikuti tender, proyek pemerintah, atau kerjasama antar lembaga. Yang kelima, meningkatkan citra dan kredibilitas. Legalitas menunjukkan profesional dan tanggung jawab pelaku usaha. Resiko jika tidak memiliki legalitas. Tanpa legalitas, perusahaan menghadapi resiko besar, seperti tidak mendapat perlindungan hukum jika terjadi sengketa, sulit mendapatkan modal dari lembaga keuangan, dapat dikenai sanksi administratif atau pidana seperti penutupan usaha, hilangnya kepercayaan konsumen karena dianggap ilegal, serta sulit berkembang karena tidak bisa ikut tender atau ekspor. Contoh kasus singkatnya adalah sebuah usaha catering besar di kota belum memiliki izin edar dari BPOM dan NIB. Saat ada pelanggan keracunan, perusahaan tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan karena tidak diakui secara hukum. Akibatnya usaha ditutup dan pemilik terkena sanksi denda. Pelajaran legalitas bukan sekadar formalitas tapi perlindung utama bagi keberlangsungan usaha. Jadi legalitas perusahaan adalah dasar utama agar usaha diakui dan dilindungi hukum. Seperti badan usaha wajib memiliki akta pendirian, NIB, NPWP, dan izin usaha. Tanpa legalitas, bisnis bisa runtuh walau produknya bagus dan laris. Legalitas bukan sekedar dokumen, tapi pondasi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Usaha yang legal adalah usaha yang siap tumbuh dengan aman dan beretika. That concluded the material I have explained. I hope you can absorb the knowledge, and that is all from me.